Saudara, salam jumpa dengan saya, Pendeta Daniel Budiman, di channel saya, DP Channel Enrich Your Ministry. Dan saudara, di channel ini saya akan mengajak saudara bersama-sama kita belajar berteologi melalui sebuah program yang saya tawarkan yang bernama Pendidikan Teologi Jemaat atau kita singkat dengan PTJ. Di dalam program ini, saya akan mengajak saudara untuk bersama-sama menggeluti dan memahami apa itu teologi dan seterusnya, segala sesuatu yang kita akan gumuli bersama di sana. Saya akan menemani saudara selama beberapa waktu ke depan dalam channel ini. Begitu, saya berharap kesungguhan saudara, kesetiaan saudara untuk terus mengikuti setiap sesi yang saya akan berikan di dalam bentuk video yang akan menemani saudara selama beberapa waktu ke depan. Dan bagi rekan-rekan, bagi saudara-saudara yang baru kali ini hadir mengunjungi channel ini, silakan Anda klik tombol subscribe dan juga notifikasi untuk memastikan saudara akan terus mengikuti setiap update materi-materi yang akan saya berikan dalam bentuk video. Selamat mengikuti. Saudara, selamat berjumpa kembali dengan saya. Dan kita akan segera mulai program kita Pendidikan Teologi Jemaat bersama saya yang akan memandu saudara Pendeta Daniel Budiman. Nama saya Pendeta Daniel Budiman. Dan saya berharap kesetiaan kesungguhan saudara untuk mengikuti program ini dari awal hingga selesai setiap materi yang akan saya berikan dalam bentuk video, dan juga kesetiaan saudara untuk berinteraksi dengan saya melalui email yang saya akan berikan pada bagian akhir program kita nanti. Silakan saudara bisa berinteraksi bersama dengan saya melalui email, pertanyaan-pertanyaan saya akan berusaha untuk menjawabnya. Baik, kita akan segera mulai program kita, program Pendidikan Teologi Jemaat atau yang kita singkat dengan PTJ. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang teologi, apa sih sebenarnya disebut dengan teologi itu? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan kita, apa itu teologi? Banyak hal, banyak definisi barangkali yang akan diberikan untuk menjawab pertanyaan ini, tetapi saya tidak tertarik untuk berbicara tentang definisi. Saya lebih tertarik untuk menyebutnya ini sebagai sebuah apa sih yang kita pahami, apa sih yang kita mengerti, apa sih yang kita hayati tentang teologi itu. Nah, saudara, jika kita berbicara tentang teologi, biasanya ya, yang dipahami sebagai teologi itu adalah, itu masalahnya pendeta, itu urusan pendeta, atau tidak-tidaknya mahasiswa teologi, atau tidaknya orang yang belajar teologi. Bukan urusan saya sebagai anggota jemaat awam. Teologi itu urusannya mereka lah, urusan pendeta, penatua, atau urusan mereka yang belajar teologi. Tapi apakah memang benar demikian? Benarkah teologi itu urusan mereka? Benarkah teologi itu bukan urusan setiap orang? Apakah benar teologi itu hanya urusannya pendeta saja? Urusan mereka yang belajar teologi saja? Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak belajar teologi? Setidaknya belajar secara khusus di sekolah teologi, apakah kemudian mereka bisa kita katakan tidak berteologi? Nah, saudara, pertanyaan-pertanyaan ini mari coba kita renungkan. Apakah iya? Pertanyaan-pertanyaan ini mengajak kita untuk bergumul dan merenungkan kembali apa sih sesungguhnya teologi. Nah, kalau kita bicara tentang teologi, suka tidak suka, memang itu bukan bahasa Indonesia. Bahasa berasal dari bahasa asing yang diserap di Indonesia kan, khususnya yaitu dari bahasa Yunani. Tetapi saudara, di dalam
pembahasan di PTJ ini atau pendidikan teologi jemaat ini, saya tidak akan mengajak saudara untuk berpusing-pusing ria bergumul dengan bahasa-bahasa asing. Enggak. Tetapi dalam hal-hal tertentu memang ada kalanya sekali saya perlu mengajak kita untuk menelaah dari sisi bahasanya, termasuk dalam definisi tentang teologi ini. Nah, jika ditilik dari sisi asal kata, maka teologi ini berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu theos dan logos. Nah, secara sederhananya, kata theos itu berarti Allah. Sedangkan kata logos seringkali dipahami sebagai ilmu. Theos, logos, atau yang kita kenal dengan biologi, ilmu tentang segala makhluk hidup. Nah, itu ya. Jadi kalau kita bicara logos, biasanya sederhananya, ya pokoknya itu ilmu. Nah, jadi kalau begitu, maka teologi berarti, menurut pemahaman ini, berarti adalah ilmu tentang Allah. Nah, pertanyaan kita sekarang, saudara, apa iya? Benarkah teologos itu adalah ilmu tentang Allah? Ya, tidak ada sebuah ilmu tentang Allah. Kalau ada, jika memang itu ada, berarti Allah sudah menjadi objek pemikiran manusia. Ketika Allah menjadi objek pemikiran manusia, berarti tanpa kita sadari, Allah telah kita tempatkan sedemikian rupa menjadi tidak lagi maha. Dia menjadi terbatas. Karena dia menjadi objek pikiran manusia. Jadi, Allah hanya sekedar sebuah konsep pemikiran manusia. Saudara, pertanyaan teologis yang muncul sekarang adalah, apakah benar Allah hanya sekedar konsep pemikiran yang tidak eksis pada dirinya? Kemudian pertanyaan yang lain adalah, dari mana kita berasal dan kemana kita setelah kematian ini? Ini pun pertanyaan eksistensial. Eksistensial itu artinya pertanyaan yang menyangkut bagaimana kita hidup, menyangkut keberadaan kita saat ini dan di sini, yang dimaksud dengan eksistensial. Maka pertanyaan eksistensial adalah, dari mana kita berasal dan kemana kita telah meninggal. Inilah pertanyaan eksistensial. Kemudian juga di dalam satuan siklus waktu, pagi, siang, malam, ada panas, ada hujan, dan seterusnya. Di mana dalam seluruh tatanan jagat raya ini, alam semesta ini, di mana Allah? Apakah Allah terikat ruang dan waktu? Apakah mungkin Allah tidak terikat ruang dan waktu? Kalau tidak terikat dengan ruang dan waktu, seperti apa? Mungkinkah ada sesuatu, ada area, ada wilayah di mana ruang dan waktu tidak mengikat di sana? Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang akan terus menggelayut di dalam diri kita. Dengan pertanyaan teologi. Nah, ini tadi, bagaimana dengan alam semesta? Bagaimana dengan semua itu bermula? Mungkinkah ada satu momentum ketika segala sesuatu tidak ada dan kemudian itu menjadi ada? Bagaimana kita membayangkan sebuah kondisi di mana di sana tidak ada apa-apa, tidak ada ruang dan waktu? Apakah kemudian alam semesta ini muncul secara otomatis, secara tiba-tiba? Ataukah alam semesta ini ada yang memulainya? Ini saudara, pertanyaan-pertanyaan teologis yang semoga akan terus mengganggu kita untuk mengajak kita. Ketika semua itu mengganggu kita, kita akan bertanya, kita akan mencoba mencari jawab, kita akan merenungkannya, menggumulinya. Dalam bahasa gerejawi disebut menggumuli, begitu ya. Pertanyaan-pertanyaan kritis tadi dan juga masih banyak tentunya pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang tidak mudah dijawab dan memang tidak harus tugas kita untuk menjawab dalam sebuah definisi yang rigid. Tapi
Pertanyaan-pertanyaan kritis tadi membawa kita kepada sebuah pergumulan panjang yang tidak akan pernah selesai sepanjang hidup kita. Dan pertanyaan itulah pada dasarnya yang kita sebut dengan teologi. Berlogos tentang teos. Berlogos tentang teos itu berarti bagaimana saudara dan saya mengumuli, bertanya, mencari jawab tentang bagaimana Allah di dalam kehidupan kita dan seterusnya. Ini pertanyaan-pertanyaan. Maka ini yang namanya teologi pada dasarnya adalah ketika saudara dan saya berlogos tentang teos. Bergumul bersama dengan Allah, bergumul tentang bagaimana Allah menyapa kita dan seterusnya. Itu yang kita sebut dengan teologi. Jadi, apakah kita masih pada pemikiran semula bahwa teologi adalah ilmu tentang Allah? Apakah itu urusan pendeta? Urusan mereka yang belajar teologi? Inilah, saudara. Dari apa yang saya paparkan sekilas tadi, bisa kita katakan teologi bukanlah ketika saudara dan saya berbicara tentang ayat-ayat kitab suci, tetapi jauh lebih dalam daripada itu. Teologi adalah proses penyadaran, pengenalan diri secara terus-menerus melalui pengalaman hidup yang konkret yang saudara dan saya alami. Bagaimana melalui setiap peristiwa, setiap pengalaman hidup ini, saudara dan saya bergumul bersama dengan Allah, bagaimana Allah menyapa kita, bagaimana Allah mengasihi kita, apa tugas yang Allah berikan kepada kita, dan seterusnya. Maka inilah kita sebut dengan teologi. Jadi, ilmu tentang Allah, tetapi bagaimana saudara dan saya beroleh penyadaran, melalui proses penyadaran, pengenalan diri, melalui setiap pengalaman hidup yang konkret yang kita jalani, sehingga kita terus mengalami proses pertumbuhan yang kita sebut dengan teologi pada dasarnya. Jadi, dapat kita katakan sekarang, teologi bukanlah ilmu tentang Allah. Tetapi segala pergumulan di dalam ranah batin kita, pikiran kita, ataupun pengalaman hidup yang konkret yang kita alami sepanjang hidup kita dalam rangka mencari makna hidup. Dan sekaligus memberi makna hidup yang kita jalani sepanjang masa kita, sepanjang umur kita, dalam relasinya dengan sang sumber hidup, yaitu Allah, Tuhan, dengan segenap alam semesta, dan dengan sesama manusia. Dan tentunya bagaimana saudara dan saya memberi makna terhadap hidup kita. Inilah yang kita sebut dengan teologi. Jadi berteologi itu adalah ketika saudara dan saya sepanjang hidup kita melalui pengalaman hidup yang konkret, saudara dan saya mencari makna hidupnya, memberi makna terhadap hidup kita, dan bagaimana membangun relasi dengan Allah, sang sumber hidup, dengan sesama kita, dengan segenap alam. Itu yang kita maknai sebagai teologi. Saudara, untuk membantu kita memahami hal itu, saya akan memberikan beberapa gambar di sini. Ada satu bagan, di bagan pertama kita sebut saja bagan 1. Pada bagan 1 ini kita melihat gambar kira-kira, saya mencoba menggambarkan apa yang saya sampaikan tadi dalam bentuk bagan ini. Nah, di sini ada aku. Aku ini adalah saudara dan saya. Saudara dan saya mengalami pengalaman hidup kita. Ada suka, ada duka. Ya, kadang tertawa, kadang menangis, macam-macam. Inilah pengalaman hidup sehari-hari kita. Mulai dari bangun tidur, beraktivitas hingga tidur kembali. Banyak hal yang kita alami, ini yang kita sebut sebagai pengalaman hidup. Di dalam pengalaman hidup yang kita jalani ini, suka tanpa duka, kita ambil contoh misalkan ketika kita punya masalah. Ketika saudara dan saya punya masalah, kita berdoa. Kemudian, apa yang biasanya saudara akan lakukan? Biasanya, selain berdoa, kita mencoba mencari apa yang Tuhan mau melalui pembacaan Alkitab. Ya, bacaan kitab suci kita mencoba mencari tahu apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan, dari pengalaman
peristiwa hidup yang saya alami ini. Atau mungkin juga dari sumber-sumber tradisi Kristiani yang lainnya. Ya. Nah, ketika saudara dan saya bergumul oleh kitab suci ataupun tradisi-tradisi Kristen yang lain, ya, kemudian saudara akan beroleh inspirasi atau kesadaran baru. Kesadaran baru kita peroleh, semangat baru kita peroleh, kekuatan baru kita peroleh. Nah, inilah yang kemudian menolong kita, ya, kembali kepada kita. Aku. Nah, dengan kekuatan kesadaran baru ini, kita kembali masuk ke dalam pengalaman hidup kita lagi. Karena kita punya pergumulan, mungkin ada masalah baru lagi yang muncul. Dalam masalah baru ini, kita kembali mencari apa yang Tuhan mau. Melalui pembacaan kitab suci, tradisi Kristen macam-macam. Ya. Ketika sudah melakukan itu, saudara beroleh kembali kesadaran yang baru dan seterusnya. Inilah siklus, inilah proses yang kita jalani. Nah, saudara, dari gambar tadi, dari bagan ini, kita bisa mengatakan, aku yang sadar masuk ke dalam pengalaman hidup yang konkret. Disitulah saudara dan saya mengalami pergumulan-pergumulan yang konkret. Masalah yang real sehari-hari. Nah, dalam pergumulan itu, kita mencoba memahami arti setiap pengalaman hidup yang terjadi tadi melalui pembacaan kitab suci atau berbagai nilai kehidupan yang saudara dan saya sebut dengan istilah aku di sini, aku peroleh. Nah, kemudian apa yang kita peroleh ini, kita dialogkan nilai-nilai tersebut dengan kitab suci yang kita baca tadi. Dan hasil dialog antara pembacaan kitab suci di satu sisi dengan nilai-nilai kehidupan yang berasal dari berbagai sumber, dari berbagai tradisi yang kita peroleh tadi, menghasilkan kesadaran baru. Dan kesadaran baru ini membuat saudara dan saya sanggup menjalani kehidupan lebih baik lagi, ya, kehidupan yang lebih bermakna. Kesadaran baru inilah yang saudara dan saya jalani dengan pengalaman hidup yang konkret itu, sehingga spirit yang baru hingga berjumpa lagi dengan pengalaman-pengalaman hidup yang berikutnya. Itu yang kita sebut dengan teologi. Jadi, pertanyaan kita sekarang adalah, kalau begitu, siapa yang berteologi? Apakah hanya pendeta? Hanya mereka yang belajar teologi? Ternyata tidak. Karena setiap orang memiliki pengalaman hidup yang konkret, siapapun dia, apapun predikatnya, apapun kondisi status sosial ekonomi, dan seterusnya, setiap orang pasti punya pengalaman konkret. Nah, maka mereka lah yang berteologi. Saudara dan saya, kita semua berteologi. Teologi adalah urusan semua orang. Bahkan sang pemazmur mengatakan berteologi bukan hanya orang saja. Segala yang bernafas memuji Tuhan, demikian kata sang pemazmur. Apa itu teologi? Itu teologi. Kalau yang bernafas memuji Tuhan, itu teologi. Jadi pendek kata dapat kita katakan, saudara, sepanjang hidup kita selalu berlogon tentang teologi. Yang berteologi. Teologi. Sekarang ya, jadi berteologi bukan urusan orang lain, urusan saudara dan saya. Kita semua, kita masing-masing selalu dan harus berteologi. Nah, jika teologi kita pahami dengan cara yang demikian. Jika berteologi adalah menyangkut pengalaman konkret sehari-hari kita. Siapa yang berteologi? Bertolak dari pemikiran dasar tersebut di atas, maka yang dibutuhkan adalah sebuah upaya secara khusus dan sistematis agar setiap warga jemaat itu mampu berteologi secara mandiri. Kalau teologi bukan urusan siapa-siapa, bukan urusan A, B, tapi urusan semua orang, termasuk semua anggota jemaat,
saudara dan saya sebagai warga jemaat, maka di sana dibutuhkan sebuah upaya yang secara khusus dan sistematis membekali saudara dan saya, memperlengkapi kita untuk kita dapat berteologi secara mandiri. Ingat apa yang saya katakan tadi, berteologi bukan hanya sekedar ngutip dan membaca ayat Alkitab, tidak. Tetapi bagaimana kita menemukan maknanya di dalam kehidupan kita, itulah teologi. Ya, maka di sana dibutuhkan bekal yang cukup. Nah, jika berteologi seperti yang disebutkan tadi adalah tugas setiap warga jemaat, serta berteologi bukan hanya sekedar bicara tentang ayat-ayat Alkitab saja, maka saudara dan saya membutuhkan bekal agar kita mampu berteologi secara mandiri. Setiap orang berteologi secara mandiri. Nah, dapat kita katakan saudara, jadi berteologi berarti adalah mendengar dan mengalami sapaan Allah melalui pengalaman hidup yang konkret dan menemukan maknanya melalui pembacaan Alkitab. Yang tadi, ya, dan pengalaman hidup dari pembacaan Alkitab tadi, kita beroleh kekuatan untuk menjalani pengalaman hidup. Pengalaman hidup itulah akan membawa kita memasuki proses perkembangan pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Karena dapat kita katakan, pengalaman hidup sehari-hari yang kita jalani adalah penyataan Allah dalam wujudnya yang konkret. Ya. Perhatikan kata penyataan, bukan pernyataan. Ya. Pernyataan itu berucap, kalimat, atau kata, tulisan. Tapi penyataan adalah lebih tepat kita sebut sebagai bagaimana memperkenalkan diri, menyatakan eksistensi atau kehadiran. Itu penyataan. Jadi, pengalaman hidup sehari-hari adalah cara Allah menyatakan dirinya kepada kita. Bahwa dia nyata, real, konkret, hadir. Ya. Itu yang disebut dengan penyataan. Jadi pengalaman hidup adalah penyataan Allah dalam wujudnya yang konkret. Nah, saudara, dari ini bagian pertama tadi yang kita lihat. Sekarang kita akan melihat bagian yang kedua. Bagian pertama masih ingat ya, aku yang bergumul ini dengan pengalaman hidup, aku juga yang mencari sapaan Tuhan melalui pembacaan kitab suci dan tradisi Kristen lainnya, beroleh kesadaran baru, membentuk aku yang baru. Aku yang baru ini masuk kembali dalam pengalaman hidup yang sudah kita bahas tadi. Nah, sekarang pada bagian yang kedua, saya akan mengajak saudara untuk melihat fokus pada akunya dan Allah. Ya. Ingat di sini pengalaman hidup tadi, aku dengan pengalaman hidupku, ya, membaca Alkitab dengan tradisi Kristen, ya, diperlengkapi oleh Tuhan dengan akal budi yang kita miliki. Nah, bagaimana 4 hal ini kita pergunakan bersama untuk mengetahui, merasakan sapaan Allah. Ya. Nah, ini pada bagian kedua ini kita akan mencoba melihat, ya, ada apa di sana. Kita fokus pada bagian yang kedua. Saudara, pada bagian yang kedua ini kita melihat bagaimana, ya, sekali lagi kita fokus pada aku, ya. Aku, yaitu saudara dan saya, sebagai pribadi, sebagai diri, saudara dan saya dibentuk lahir dalam sebuah tatanan kondisi keluarga tertentu. Saudara dan saya tentunya memiliki sifat. Ya. Ada yang sifatnya ya, sifat ataupun temperamen apapun lah ya, saya samakan saja karakter. Ada yang pemarah, ada yang baik hati, ada yang banyak bicara, ada yang pendiam, ya. Saudara dan saya memiliki karakteristik atau sifat-sifat itu. Ya. Nah, kemudian saudara, selain sifat-sifat tertentunya, dengan sifat-sifat tertentu, inilah saudara merespon, ya, apa yang terjadi di sekitar kita. Saudara dan saya juga hidup tidak sendirian. Saudara dan saya hidup dalam sebuah tatanan masyarakat, ya, di mana di sana ada sistem nilai yang kita
sebagai orang Kristen juga saudara dan saya terikat dengan sebuah sistem nilai kekristenan. Sebagai masyarakat suku adat, ya, Batak, Jawa, Ambon, Tionghoa, macam-macam suku yang ada di Indonesia ini. Saudara dan saya juga hidup dalam sebuah tatanan yang kita sebut sebagai adat. Dan sistem nilai ada adat di sana yang sedikit banyak sadar atau tidak mempengaruhi kita dalam kita merespon sesuatu. Sehingga saudara, dengan sifat yang kita miliki ataupun karakteristik dan kebiasaan yang ada di dalam diri kita, ditambah dengan sistem nilai yang kita anut, yang kita peroleh dari berbagai sumber, dari didikan orang tua kita dan seterusnya, ya, tadi, maka terbentuklah yang namanya cara memandang atau world view. Ya, saya singkat, saya sebut dengan world view. Ya, saya pikir bukan kata-kata saya juga mengutip dari ahli. Ya. Nah, dengan sifat sistem nilai adat, maka terbentuklah worldview di dalam diri kita. Ya. Bagaimana saudara dan saya memandang dunia ini, memandang kehidupan. Ini worldview. Jadi sekali lagi, worldview terbentuk melalui serangkaian sifat, sistem nilai adat, dan sebagainya. Nah, kemudian saudara, dengan worldview yang kita miliki ini, saudara merespon segala sesuatu yang berulang mungkin, maka terbentuklah yang namanya persepsi. Jadi dengan worldview yang kita miliki, kita merespon segala peristiwa yang kita alami dan segala macam ini satu rangkaian ya, kita nggak bisa pilah-pilah satu-satu. Semua terkait satu sama lain. Mulai dari sifat, sistem nilai atau adat, worldview, dan persepsi, semuanya ini merupakan satu rangkaian, satu kesatuan sistem yang ada di dalam diri kita yang kita pakai untuk merespon sesuatu. Ini semua ada di dalam yang namanya akal budi kita. Ya. Di dalam akal budi kita, di sana ada sifat, ada sistem nilai yang dianut, ada worldview, ada persepsi. Saudara, dengan 4 hal ini, ya, saya sebut sebagai respon tool. Ya, respon tool. Artinya perangkat untuk merespon, perangkat untuk menanggapi apa yang terjadi dalam hidup kita. Ya. Nah, tadi sifat, sistem nilai atau adat istiadat, worldview, dan persepsi. 4 hal ini, 4 tools ini, 4 alat inilah yang kita pergunakan, Anda dan saya pergunakan untuk merespon, menanggapi apa yang kita alami. Nah, ini gambarnya kira-kira pada bagian 3 ini saya mencoba menggambarkannya dalam bentuk panah. Ya. Sifat yang kita miliki dengan sistem nilai yang kita anut, membentuk worldview yang ada di dalam benak kita, pikiran kita. Nah, kemudian terbentuklah persepsi. Ya. Inilah yang kita pergunakan untuk merespon pengalaman hidup kita. Suka ataupun duka yang kita alami. Tertawa, menangis, dan seterusnya. Gagal ataupun sukses, ini pengalaman hidup. Setiap pengalaman hidup yang kita alami, kita respon dengan menggunakan 4 perangkat ini di dalam akal budi kita. Ya. Nah, sekarang kita simpan dulu yang respon tadi. Ya. Saudara dan saya memiliki respon itu. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana ketika saudara dan saya membaca teks Alkitab? Ya. Bagaimana ketika saudara dan saya membaca dan menafsirkan teks Alkitab ya, menjadi sebuah aktivitas yang sangat penting dan menentukan makna teks. Penemuan makna teks ini sangat menentukan rumusan teologi yang gampang. Ingat, nah, ya, respon tool 4 tadi. Worldview, persepsi, sifat, ataupun nilai-nilai sangat mempengaruhi bagaimana saudara dan saya membaca dan menafsirkan teks. Respon tadi 4 perangkat yang ada di dalam akal budi kita pakai untuk merespon. Sekarang pertanyaannya adalah ketika yang kita sebut sebagai pengalaman konflik adalah saudara dan saya sedang membaca teks. Mungkin nggak 4 hal ini kita pikirkan? Tidak mungkin. 4 respon tool tadi pasti akan ikut
saudara dan saya pergunakan mempengaruhi saudara dan saya ketika membaca dan menafsirkan teks Alkitab. Sadar atau tidak, saudara dan saya ketika membaca teks pasti sangat dipengaruhi oleh 4 hal tadi. 4 sistem nilai atau adat istiadat, worldview, dan perspektif. Nah, sekarang kita bisa paham ya, saudara ya, ketika 4 respon itu tadi kita pakai, kita pergunakan membaca teks, kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, saya ambil contoh begini. Mari kita mencoba membuktikan seberapa jauh 4 respon tool tadi mempengaruhi kita ketika membaca teks. Nah, saya ambil contoh teks dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 15. Katanya, cerita ini atau teks ini bercerita tentang seorang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus di kolam Bethesda. Kita sudah hafal dengan cerita ini ya, sudah akrab dengan cerita ini. Pertanyaan saya, saudara, kira-kira orang yang disembuhkan Tuhan Yesus ini sakitnya apa? Kan saudara, kalau belum baca teks nanti baca lagi ya. Saya yakin saudara sudah cukup familiar dengan cerita ini. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit di kolam Bethesda. Nah, pertanyaan saya tadi adalah, orang yang sakit yang disembuhkan Tuhan Yesus ini sakitnya apa? Dan saudara menjawab, saudara, saya yakin, saya berasumsi lah ya, sebagian dari kita akan mengatakan dia sakitnya lumpuh. Kita yakin, saya berasumsi ya, sebagian dari kita sepakat akan mengatakan orangnya sakitnya lumpuh. Iya. Benarkah dia sakit lumpuh? Dari mana kita tahu dia sakitnya lumpuh? Mungkin bagi saudara yang menjawab berbeda, ya silakan temukan mengapa berbeda. Tapi bagi saudara yang mungkin menjawab sakitnya lumpuh, cari tahu kenapa kita bisa menyimpulkan sakitnya lumpuh. Dari mana kita tahu bahwa orang itu sakitnya lumpuh? Saudara silakan kembali ke teks Yohanes 5 ayat 1 sampai 15. Apakah teks ini bicara tentang sakit apa yang diderita orang tadi? Nah, ketika saudara membaca kembali di sana, saudara, ternyata di ayat 8 dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan kepada orang yang sakit itu, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Ya, itu kan yang Tuhan Yesus katakan ya, kepada orang yang sakit di kolam Bethesda tadi. Ayat 8, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Yang dikatakan. Saudara, apakah ayat ini kemudian bisa kita katakan, bisa kita simpulkan dari ayat ini, orang itu sakit lumpuh? Nah, itulah persoalan. Di sana kita melihat betapa persepsi kita yang membuat kesimpulan bahwa ia sakit lumpuh. Persepsi kita. Persepsi dari yang terbangun dari kata, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Jadi, sinilah saudara dan saya kemudian persepsi kita mengatakan, oh, karena dia disuruh bangun, disuruh ngangkat tilam, dan berjalan, berarti dia lumpuh. Kesimpulan kita yang dibentuk oleh persepsi. Pertanyaan kita sekarang, saudara, apakah harus begitu? Bukankah kata bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah tidak membuktikan bahwa orang itu sakit lumpuh? Kata-kata bangunlah bisa saja ditujukan untuk orang yang lagi duduk-duduk ataupun lagi tidur, nggak harus lumpuh. Angkat tilam, jelas ya, tilam itu alat yang dipergunakan untuk tidur ataupun bisa untuk duduk. Dan kata berjalan juga tidak mengindikasikan orang itu lumpuh, belum tentu. Lagi duduk-duduk juga bisa, bangun, bangun, bangun. Oh, jalan. Bisa. Nah, inilah yang saya maksudkan, saudara. Ternyata kesimpulan lumpuh itu adalah muncul dari persepsi, dihasilkan oleh persepsi yang kita miliki. Padahal teks tidak
teks Yohanes 5 tidak menceritakan sakit apa yang diderita. Secara definitif maksud saya, bisa saja dia lumpuh, bisa saja. Tapi teks itu tidak menunjukkan dia sakit lumpuh. Tidak ada keterangan. Walaupun sekali lagi saya bisa katakan mungkin saja dia lumpuh. Tapi setidaknya dari apa yang tertulis, teks Yohanes 5 tidak mengatakan bahwa dia sakit lumpuh. Kesimpulan lumpuh itu muncul dari persepsi kita yang dibangun atas dasar kata-kata ini. Bangunlah, angkatlah silamu dan besar. Sehingga kita menyimpulkan, oh dia sakitnya lumpuh. Sekali lagi, itulah persepsi. Saudara, sekarang bisa kita bayangkan betapa dahsyatnya pengaruh persepsi atau respon tadi dalam membentuk makna teks. Ini kita hanya ngambil contoh Yohanes 5 saja. Sementara di Alkitab kita ada begitu banyak ayat yang muncul dari zaman yang beragam yang jelas beda dengan zaman kita. Itu dari periode dunia yang berbeda juga. Jika kita membaca teks itu, apa yang terjadi sekarang? Bisa kita bayangkan. Dengan persepsi yang kita miliki, kita membaca teks. Nah, maka apa yang bisa kita rumuskan di sana? Ya, soalannya sudah. Kita bisa membayangkan betapa dahsyatnya pengaruh persepsi tadi ya, dalam membentuk makna teks. Saudara, melalui program pendidikan teologi jemaat ini, saya akan mengajak saudara dan saya membekali ya, seperti dengan tagline TV channel, enrich your ministry. Ya. Dengan segala keterbatasan yang ada, saya ingin membantu saudara sama-sama berteologi. Maka melalui program pendidikan teologi jemaat atau PTJ ini, saya ingin mengajak saudara setidaknya sedikit memberikan bekal bagaimana kita harus berteologi. Melalui pendidikan teologi jemaat ini adalah program pembinaan yang saya rancang yang bertujuan untuk membekali saudara-saudara warga jemaat dengan keterampilan dasar untuk mampu berteologi secara mandiri. Tujuan saya dan harapan saya. Ya. Nah, mengapa pendidikan? Disebut pendidikan karena teologi adalah sebuah upaya yang dilakukan secara sistematis oleh setiap orang percaya dalam mengenali Allah menurut kitab suci, kitab dalam hal ini, dan penyataannya. Agar orang percaya semakin mengenal siapa dirinya di hadapan Allah, siapa sesamanya, apa panggilannya dalam hidup ini, dan bagaimana menghidupi apa yang dipercayai. Saudara, mengapa harus PTJ? Pertanyaan ini kita jawab dengan pertanyaan jawaban semula tadi. Karena teologi bukan lagi atau bukan sekedar bicara tentang ayat-ayat Alkitab, bukan juga urusan si A atau si B, tapi urusan kita semua. Ya. Karena teologi ini bukan adalah urusan kita semua dan teologi tidak hanya bicara tentang ayat Alkitab saja, melainkan bagaimana memahami Alkitab di dalam konteksnya agar kita dapat menemukan maknanya dalam kehidupan konkret yang kita jalani saat ini dan di sini. Ada jarak yang jauh, zaman yang berbeda, zaman teks Alkitab dengan zaman kita. Jadi, disinilah, di dalam jarak inilah saudara dan saya berteologi itu berarti saudara menggali, menemukan makna. Tidak bisa secara langsung langsung masuk ke dalam situasi kita. Karena zaman yang berbeda, spirit yang berbeda, tentu itu bukan tindakan yang kita lakukan. Ada sebuah proses yang harus kita jalankan. Nah, maka disinilah teologi ini mengajak saudara untuk membekali saudara menempuh ya, proses ini. Nah, untuk itu dibutuhkan bekal yang cukup bagi warga jemaat, saudara, untuk membaca dan memahami teks Alkitab secara benar dan bertanggung jawab. Ya. Secara benar dan bertanggung jawab. Kata bertanggung jawab ini maksudnya adalah bisa saja kita membaca teks tidak bertanggung jawab. Artinya, pokoknya apa yang tertulis langsung diambil pasti maknanya demikian. Belum tentu. Itu tindakan yang tidak bertanggung jawab. Ya. Tindakan yang bertanggung jawab adalah harus kita letakkan sebuah ayat, sebuah teks pada konteksnya. Jangan dilepas. Nah, itu bahaya.
kita ambil contoh yang Februari sempat heboh ya, saudara, ketika kasus Pak Ahok ya, saat pidato di Kepulauan Seribu yang kemudian menjadi kasus beliau di penjara. Ini menjadi contoh yang sangat menarik untuk kita telah dan kita renungkan. Kenapa? Karena di sana persoalan itu muncul ketika Pak Ahok pidato dalam rumusan kalimat, rangkaian kalimat pidato yang cukup panjang, tapi kemudian ada satu kata-kata tertentu, potongan kalimat yang malahan katanya anak kalimat kalau tidak salah, ada anak kalimat tertentu yang dipotong. Dan itu dimunculkan, diedit, ya, entah bagaimana prosesnya, tetapi singkat cerita, kalimat yang potongan kalimat yang diucapkan Pak Ahok ini dilepaskan dari rangkaian yang utuh. Ya, apa yang terjadi? Muncul makna yang berbeda. Dan ujungnya di sana adalah penistaan agama. Ini salah satu contoh. Ya. Contoh yang ingin saya katakan di sini adalah betapa berbahayanya ketika sebuah perkataan dilepaskan dari konteks, maka akan muncul makna yang bisa jadi bertolak belakang dari yang seharusnya. Karena pemaknaan itu sangat dipengaruhi oleh persepsi kita. Ya, sekali lagi kita melihat bagaimana persepsi tadi ikut membentuk makna. Nah, ini yang saya maksudkan dengan benar dan bertanggung jawab. Ayat Alkitab pun demikian. Ketika saudara dan saya membaca Alkitab dilepaskan dari konteks, masukkan dalam konteks yang berbeda, tanpa melalui proses yang benar dan bertanggung jawab, akan muncul makna yang belum tentu itu yang harus. Ya. Jadi secara benar dan bertanggung jawab dipahami dalam pengertian. Ya. Oleh karena itu, saudara, kaitan dengan hal itu dalam BTJ ini ada 4 unsur utama yang kita butuhkan di sana. Ya. Pengalaman hidup, Alkitab, tradisi Kristen, dan akal budi. Ya. Inilah 4 unsur utama dalam proses berteologi yang kita jalani sehari-hari. Ya. Nah, budi yang tadi sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi akal budi di sana ada sifat, sistem nilai, kalau ada tiada dan logik, ada perspektif. Nah, dengan akal budi inilah ya. Akal budi yang kita pergunakan ini, yang kita pergunakan untuk merespon pengalaman hidup, termasuk di dalamnya adalah ketika saudara dan saya membaca teks Alkitab dan memaknai tradisi Kristen dan tradisi lain. Ya. Akal budi inilah perangkat yang termasuk di dalamnya adalah perasaan kita. Ya. Ini saya tidak memisahkan antara akal dan perasaan. Dalam akal budi ini diasumsikan di situ semua berkumpul menjadi satu, ada perasaan kita juga, ya, satuan. Jadi akal budi bukan sekedar aktivitas kognitif saja, melainkan juga melibatkan aktivitas batin, ya, olah batin kita, perasaan kita. Nah, jadi saudara, dengan akal budi ini, ketika kita membaca Alkitab, ya, apa yang terjadi? Saudara dan saya membaca Alkitab dengan alat bantu akal budi kita. Maka bagaimana maknanya? Tergantung respon kita kah? Apakah akurat? Kalau maknai membaca teksnya, tidak ada distorsi atau penyimpangan. Ingat, contoh Yohanes 5 tadi, teks tidak bicara tentang sakit apa yang diderita orang tadi, tapi persepsi kita mengatakan dia asumsi menjadi asumsi, dia sakitnya lumpuh. Ingat, ini yang saya maksudkan dengan distorsi. Kita membaca dengan persepsi yang terlibat, ya pasti terlibat, tapi tidak kita akui keberadaannya, sangat mungkin distorsi muncul di sana. Akal budi sangat menentukan pembentukan makna. Nah, saudara, jika akal budi ini yang perangkat yang kita butuhkan untuk membaca teks, sekarang saya akan mengajak saudara untuk melihat bagaimana relasi antara teks dengan pembaca. Mari silakan saudara perhatikan baik-baik. Menurut saudara, teks ini saya maksudkan teks Alkitab, ya, teks kitab suci, juga teks ini macam-macam. Ya, dalam hal ini teks Alkitab saja, ya.
Tapi kalau saya bicara teks dalam lingkup yang lebih luas lagi, ini bisa macam-macam. Ya. Pengalaman hidup, peristiwa hidup juga bisa kita sebut sebagai teks. Ya. Jadi, kita catatan saja, teks ini ada dua macam, bisa teks tertulis atau dokumen yang tertulis, Alkitab ataupun dokumen-dokumen lain, ataupun dokumen yang tidak tertulis. Dokumen tidak tertulis artinya ya pengalaman hidup, peristiwa konkret, perkataan orang, itu bisa kita sebut teks. Ya. Oke. Itu hanya sekedar intermezzo saja. Kita kembali ke dalam teks kita. Teks di sini yang saya maksudkan adalah teks Alkitab. Ya. Khusus dalam PTC ini pembahasan kita, teks yang saya sebut dengan maksudkan dengan teks adalah teks Alkitab. Baik. Teks, menurut saudara, dalam relasinya dengan pembaca, yaitu saudara dan saya sebagai pembaca, menurut saudara, kira-kira teks ini ya, mempengaruhi pembaca. Ya. Jadi artinya teks punya makna tertentu yang disampaikan kepada pembaca, agar pembaca, yaitu saudara dan saya, bisa menangkap maknanya, seperti yang dimaksudkan oleh teks tadi, atau pembaca, ketika membaca teks ini, pembacalah yang memasukkan makna teks itu, ya, yang menentukan makna teks. Kira-kira menurut saudara, hubungan yang relasi yang benar yang mana? Teks yang mempengaruhi pembaca, ya, menentukan maknanya kepada pembaca, atau pembaca yang menentukan maknanya teks. Atau yang ketiga, teks dan pembaca ini saling mempengaruhi. Nah, jadi saudara, dari relasi tadi, teks dan pembaca ini, ya, ternyata di sana kita bisa katakan, teks dan pembaca memiliki relasi yang dinamis, timbal balik, dan saling mempengaruhi. Bukan hanya satu arah, dari teks menuju ke pembaca saja, atau sebaliknya pembaca yang menentukan makna teks, tapi keduanya memiliki relasi timbal balik yang dinamis, saling mempengaruhi. Nah, itu berarti saudara, pembentukan makna teks atau terbentuknya makna teks itu sangat ditentukan oleh aktivitas akal budi. Sangat ditentukan oleh aktivitas akal budi. Ya, ingat, akal budi yang saya maksudkan di sini bukan hanya pikiran kita saja atau otak kita saja, tetapi di sana ada aktivitas perasaan, emosi kita bermain. Ya. Jadi, pembentukan makna teks itu sangat ditentukan oleh aktivitas pikiran maupun perasaan kita. Jadi, teks dan pembaca itu saling mempengaruhi, ada relasi timbal balik satu sama lain. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, saudara ya, teks dan pembaca, ya. Teks ini memiliki konteks. Konteks yang saya masukkan di sini, dia punya riwayat mengapa teks itu muncul. Nah, ketika teks itu dibuat, dituliskan, ada tujuan-tujuan yang ingin disampaikan. Di sana juga ada kelompok yang memahami, kelompok sasaran yang menerima teks. Ya, dalam perjanjian lama, munculnya kitab-kitab ataupun perjanjian baru, teks itu kan semula kumpulan-kumpulan tulisan-tulisan lepas. Ya, yang ditujukan untuk sebuah situasi tertentu dan kepada kelompok tertentu. Itu yang dimaksudkan dengan riwayat, tujuan, dan pembatasan. Itu yang saya maksudkan dengan konteks. Ya. Jadi kalau mau membaca teks ya kita cari tahu dulu ini ditujukan untuk siapa, dalam rangka apa. Sementara pembaca, saudara dan saya, kita juga memiliki konteks sendiri. Konteks kita adalah ya pengalaman hidup kita, riwayat itu ya pengalaman hidup konkret kita. Saudara dan saya memiliki worldview kita, punya persepsi-persepsi tertentu, ya. Nah, dengan konteks ini, itulah yang kita pergunakan untuk membaca teks yang muncul dari zaman yang berbeda, budaya yang berbeda. Saya kira menurut saudara, pertemuan antara dua konteks ini, konteks Alkitab dengan konteks pembaca,
yang ada rentang zaman yang jauh ini, apa yang akan terjadi? Tentunya, saudara dan saya sebagai pembaca, ketika membaca teks yang berbeda di konteksnya ini, pasti akan mempengaruhi bagaimana kita menggali makna. Makna teks akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana pengalaman hidup kita, ya, worldview kita, persepsi kita, terus. Jadi, saudara, relasi teks dan pembaca yang bisa kita katakan ini, ya, gambar ini, teks dan pembaca memiliki relasi yang saling mempengaruhi. Interaksi dua konteks yang berbeda yang saling mempengaruhi ini akan memunculkan variasi-variasi makna. Ya, tidak pernah ada makna tunggal dan mutlak. Tapi tidak pernah ada makna tunggal dan mutlak. Ini yang paling benar, artinya ini. Enggak. Teks dan pembaca ini, apa demikian, saudara? Karena tujuan membaca teks bukanlah untuk merekonstruksi teks itu dan menemukan maknanya yang paling benar dan asali sesuai dengan yang dimaksudkan penulis. Itu tidak mungkin. Tidak pernah ada dan tidak pernah mungkin bisa dilakukan membaca teks untuk merekonstruksikan dan menemukan maknanya yang paling benar dan asali. Itu tidak mungkin. Sekalipun dengan bahasa aslinya, bahasa asli, bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani, sekalipun tidak akan pernah bisa merekonstruksi teks untuk menemukan maknanya yang paling asali dan yang paling benar sesuai dengan maksud penulis. Tidak mungkin. Kenapa, saudara? Kenapa saya katakan tidak mungkin? Karena tidak ada yang dapat merekonstruksikan, apalagi menentukan makna teks yang paling benar, paling sesuai dengan maksud asal itu. Kenapa tidak mungkin? Caranya gimana? Karena para nabi dan para penulis teks Alkitab sudah meninggal. Kita tidak ada lagi. Untuk dapat kita tanya, kita klarifikasi. Benar nggak, Paulus, kamu ngomong menulis begini? Benar nggak, kamu maksudnya begini? Nggak mungkin. Ini aktivitas yang tidak mungkin bisa dilakukan. Maka dengan bahasa Ibrani, bahasa Yunani sekalipun, paling canggih sekalipun, tidak akan pernah bisa merekonstruksi teks. Menentukan ini makna yang paling benar, yang paling asli. Nggak mungkin. Kenapa? Ya penulisnya sudah meninggal, sudah nggak ada. Bagaimana caranya kita klarifikasi? Bagaimana kita mau konfirmasi? Jika demikian, saudara, apakah kemudian pembacaan teks itu menjadi relatif? Jadi kita bisa simpulkan di sini, saudara. Teks yang sampai kepada saudara dan saya ini menjadi terbuka sifatnya terhadap beragam pemaknaan. Atau dengan bahasa lain, teks yang sudah sampai kepada saudara dan saya itu menjadi milik publik. Jika teks ini masuk di dalam ruang publik, maka sangat terbuka terhadap beragam kemungkinan makna. Bahkan akan muncul makna-makna yang mungkin sang penulis teksnya sendiri dulu katakan Paulus menulis surat Efesus. Barangkali Paulus tidak membayangkan makna tertentu seperti yang kita temukan. Ya, ketika dia masuk ke ruang publik akan muncul pemaknaan baru. Itu makna-makna yang tidak pernah dibayangkan bahkan oleh penulisnya sendiri. Jadi tidak ada makna tunggal pada teks. Bacalah yang menemukan maknanya sendiri sesuai dengan konteks. Anda dan saya lah yang menemukan dan menentukan makna teks itu bagi kita sesuai dengan konteks. Ya. Sebabnya, saudara, karena saudara dan saya lah yang menentukan sendiri makna teks itu dalam konteks kita, maka dibutuhkan para membaca teks yang benar dan bertanggung jawab. Bukan asal membaca, bukan asal salah. Yang saya maksudkan dengan benar dan bertanggung jawab. Nah, berangkat dari kebutuhan inilah PTJ ini saya lakukan. Itu tujuannya adalah untuk membekali saudara yang memiliki
memiliki bekal dan wawasan dasar tentang teks Alkitab. Ya. Kemudian juga melalui PTJ ini, saudara serta memiliki bekal dasar dalam membaca Alkitab dan menemukan makna teksnya. Kemudian juga saudara dan saya memiliki pemahaman yang benar tentang teks. Karena pemahaman yang benar tentang teks itulah yang menjadi dasar teologi yang sehat. Teologi tidak pernah muncul dari sebuah pembacaan yang asal-asal. Teologi yang sehat lahir dari pembacaan teks yang benar dan bertanggung jawab. Penafsiran yang sehat akan menghasilkan teologi yang sehat. Tanpa itu bukan teologi. Hal teologi yang sehat itu menjadi dasar dari gereja dan umat yang juga sehat. Teologinya sakit, gerejanya sakit. Umatnya sakit. Nah, teologi yang sehat itu dapat dirumuskan melalui pembacaan atau penafsiran Alkitab secara tepat dan dapat bertanggung jawab. Bacaan dan penafsiran saya jadikan kata di sini. Ya. Pada saatnya nanti kita akan membahasnya secara tersendiri. Ya. Nah, penafsiran tekslah yang seharusnya mengontrol teologi. Dogma. Bukan sebaliknya. Dogma yang menentukan makna teks. Saya mengutip dari ini guru saya ini Profesor Tinggi, seorang ahli tafsir, ya, di dalam salah satu kumpulan tulisan beliau mengingatkan, ya, ini guru saya. Beliau mengatakan, tafsirlah tafsir teks yang seharusnya mengontrol teologi. Bukan sebaliknya. Teologi mengontrol menentukan makna teks. Ini peringatan yang sangat penting ya, untuk kita paham. Kenapa? Karena kita akan bisa melihat nanti saudara pada sesi khusus tentang ini, pada bagian-bagian video tentang ini nanti saya akan bahas di sana betapa ketika teologi mengontrol teks, bagaimana teks harus dimaknai dan ditafsirkan, itu bisa berbahaya. Itu yang saya maksudkan ya. Jadi kadang tanpa sadar ketika saudara dan saya membaca teks Alkitab, sadar atau tidak, teologi kita ikut mempengaruhi bagaimana teks itu harus dimaknai. Padahal itu bukan cara yang benar. Cara yang benar adalah sedapat mungkin kita mengambil jarak terhadap teologi kita sendiri. Biarkan teks itu berbicara kepada kita. Nah, saya kira proses demikian. Peringatan yang disampaikan oleh Prof. Sehingga dibutuhkan, karena tugasnya tidak ringan tadi, maka dibutuhkan keterampilan dasar untuk bagi saudara untuk dapat membaca teks dengan baik, dengan benar dan bertanggung jawab. Saudara, adapun materi PTJ ini saya akan susun ke dalam beberapa bagian. Pada bagian pertama ini paket saya sebut dengan paket biblika. Apa itu paket biblika? Ya, sesuai dengan namanya. Biblika itu seluk-beluk Alkitab, ya, sederhananya begitu. Di mana di dalam paket biblika ini saudara akan belajar tentang sejarah latar belakangnya, ya, kehidupan masa lalu, ya, kehidupan zaman umat Tuhan pada zaman Alkitab, ya. Ini tentang sejarahnya, kondisi geografis dan segala macam. Ya. Nah, kemudian pada paket ini juga saudara akan belajar tentang kerangka isi Alkitab, mulai dari Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Ya. Kita akan belajar tentang kerangka kitabnya. Supaya dengan kerangkanya kita bisa tahu, ya, paling enggak kita punya bayangan. Oh, kitab ini bicara tentang apa secara umum. Ya, kita tahu. Karena ada alurnya, ada outline-nya, ada kerangkanya. Nah, itu maksudnya. Ini akan kita pelajari di dalam paket biblika. Ya. Nah, kemudian setelah paket biblika ini kita selesaikan, ini sekali saudara. Nah, kemudian pada paket yang kedua adalah paket hermeneutik dan penafsiran teks. Nah, ini artinya apa yang sudah kita pelajari tentang kitab-kitab tadi, bagaimana itu harus kita baca dan kita tafsirkan. Ya, nah ini pada paket yang kedua, paket hermeneutik ini kita akan belajar bagaimana membaca teks dan menafsirkan teks itu. Ini juga nanti akan bicara, saya akan sampaikan juga tentang ada macam-macam metode menafsirkan Alkitab. Kita pelajari. Nah, kemudian setelah paket yang kedua ini selesai, saya akan mengajak saudara masuk ke paket yang ketiga, yaitu paket sistematika. Ya, teologi sistematik ataupun teologi konstruktif. Ya, apapun lah
Ini artinya begini, saudara. Apa yang sudah kita pelajari tentang teks tadi, kemudian kita tafsirkan, disinilah saya ingin mengajak saudara untuk bagaimana kita mengkonstruksikan teologi kita sendiri, merumuskan teologi kita. Yang saya maksudkan dengan teologi konstruktif atau teologi sistematik. Ya. Ini juga sebagai gambaran, nanti saya akan sampaikan juga tentang macam-macam teologi-teologi yang muncul, yang mewarnai secara gereja, secara garis besar tentunya. Saya akan paparkan di sana macam-macam aliran gereja ada di sini, ya, pada sesi atau materi yang ketiga. Oh ya, saudara, ini paket maksudnya ini dalam satu paket itu nanti terdiri dari banyak materi, ya, banyak materi. Dan tentunya tidak dalam satu video, itu tidak mungkin. Ya, jadi satu paket ini nanti isinya ada banyak materi. Banyak materi itu, setiap satu materi saya akan upayakan satu video untuk mencakup satu materi, ya, satu atau dua materi. Kalau itu sekiranya bisa saya gabungkan menjadi satu, saya buat dalam satu video. Tapi kalau itu tidak memungkinkan, ya saya split menjadi 2 video atau 3 video yang berbeda. Itu maksudnya, ya. Nah, kemudian setelah paket sistematika ini, saya akan mengajak saudara masuk ke dalam paket teologi praktis. Nah, teologi praktis ini artinya bagaimana bekal berteologi yang sudah, ya, sedikit banyak sudah kita peroleh, paling tidak membuka wawasan kita. Nah, sekarang gilirannya lah di paket teologi praktis ini, bagaimana saudara dan saya mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Nah, pada paket keempat ini, kita akan belajar tentang macam-macam. Paket keempat ini ada paket pastoral, apa itu pastoral, konseling dan segala macam. Kemudian ada tentang penata layanan, bagaimana gereja atau sistem pelayanan, mengapa harus diorganisasi, dan seterusnya. Itu namanya paket teologi sistematik. Paket teologi praktika, teologi praktis. Nah, ini yang terakhir nanti paket kelima, paket penata layanan, bagaimana gereja itu dilayani, tata demikian rupa. Nah, saudara, ini materi-materi saya berikan, tetapi apa yang saya sampaikan ini hanya gambaran secara umum. Jadi tidak cukup dan tidak mungkin saya mampu membawa saudara masuk ke dalam materi yang lebih detail. Untuk itu, saya sangat menganjurkan saudara membaca buku yang saya rekomendasikan ini, ya, Alkitab LAI, tentunya kita punya, ya. Alkitab LAI, ada lagi Alkitab LBI, Lembaga Biblika Indonesia. Ya, ini ada kitab Deuterokanonika, gitu ya, kanon yang kedua. Ini nanti gunanya adalah ketika saudara nanti masuk ke dalam paket biblika membahas tentang kemunculan periode perjanjian baru. Nah, ini nanti kita bisa belajar dari ini. Ya. Kemudian ada Alkitab edisi studi. Oh ya, sedapat mungkin saya merekomendasikan buku-buku yang bisa dijumpai di toko buku. Ya, toko buku yang terdekat dengan kita, yang terdekat dengan Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini hanya sebagian saja, ya, tentunya tidak hanya berhenti sampai pada buku ini saja, tetapi ada banyak literatur yang lain. Silakan. Nah, ini rekomendasi yang saya berikan ini. Ini ada buku tentang pengantar ke dalam perjanjian lama, terbitan BPK Gunung Mulia, tulisan Blumenthal, ensiklopedia Alkitab masa kini. Kemudian ada sejarah kerajaan Allah perjanjian lama, penulisnya ada Profesor Baker. Kemudian sejarah kerajaan Allah perjanjian baru, tulisan Profesor Buffing. Ya, kemudian ada ibadah Israel kuno, ada agama Israel kuno, dan Rowley, tulisan Prison. Ya. Kemudian ada pembimbing ke dalam perjanjian baru, tulisan B.F. Dreves, Pak Dreves ini, dosen kami di kawasan. Kemudian ada tulisan H.Y. Kraus, ya, zaman pemerintahan para hakim. Saya tidak tahu apakah buku ini masih terbit, ya. Semoga diterbitkan kembali oleh BPK Gunung Mulia, karena sempat ada satu masa buku di zaman pemerintahan para hakim ini tidak dimunculkan lagi, tidak diterbitkan lagi. Padahal isinya sangat baik. Kemudian ada buku sejarah studi, ini kayak ringkasan Alkitab, ya. Kemudian ada kehidupan orang Israel Alkitabiah, tulisan Philip King. Ya. Ini sangat saya rekomendasikan ini karena
bicara secara komprehensif ya tentang kehidupan umat dalam perjanjian dalam zaman Alkitab. Oke, ini sudah saya tulis. Kemudian ada di ambang pagar kekristenan, ya, tulisan A.M. Hunter, saya juga tidak tahu apakah ini diterbitkan kembali ataukah tidak. Ini juga buku ini sangat baik karena bicara tentang bagaimana masa-masa transisi dari perjanjian lama sebelum masuk ke perjanjian baru. Ini ada periode namanya periode di ambang pagar kekristenan, istilahnya A.M. Hunter ini. Ya. Ini yang merujuk kepada Deuterokanonika tadi, ada periode-periode ini, ya. Kemudian ada ini dikata tambahan saja ini strategi budaya. Nah ini yang saya maksud tadi, bagaimana dogma mengontrol tafsir ini sesuatu yang tidak baik atau tidak bertanggung jawab. Inilah yang di peringatan disampaikan oleh Prof. Saya dalam kumpulan tulisan teologi yang membebaskan dan membebaskan teologi, ya. Dan itu judul artikelnya adalah masa depan membaca dan menafsir Alkitab. Nah, inilah sebagian kecil tentunya literatur yang bisa saya rekomendasikan, dan tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu silakan membaca literatur yang lain. Ya. Semakin banyak literatur yang kita baca, tentunya akan memperkaya kita. Silakan saya rekomendasikan buku-buku ini, kalau tidak mungkin kalau itu kita tadi di toko buku yang terdekat atau di perpustakaan, silakan saja. Ya. Nah, itu sebagai pengantar dari saya. Dan semoga Bapak Ibu saudara-saudara bisa mengikuti video-video selanjutnya, dan sekedar mengingatkan mungkin bagi rekan-rekan yang baru kali ini akan mengikuti ini, silakan untuk memastikan saudara-saudara mendapatkan update dari saya, silakan klik tombol subscribe di sana dan notifikasi, karena memastikan bahwa setiap update posting yang saya berikan, rekan-rekan atau saudara-saudara akan mendapatkan notifikasi. Demikian, dan pesan saya, selamat belajar. Kita akan berjumpa lagi di dalam sesi berikutnya jika saudara dan saya masuk ke dalam paket pertama tadi. Selamat belajar.